Mulat, Mulak Mahamu. Begitu teriak berulang Raja Panggalamei dan pengikut-pengikut saat menyergap tempat tinggal pendeta Samuel Munsol dan Henry Lima. Fulan, pulanglah kalian. Seperti itu arti teriakan penuh kebencian dalam peristiwa. Satu waktu di tahun 1834 di Tanah Batak. Bagi Munson dan Limang, itu bukan sambutan hangat, melainkan tanda penolakan dan berakhir menjadi peristiwa tragis yang menutup perjalanan mereka. Pernahkah kamu mendengar nama Munson dan Leman? Dua orang asing berkulit putih, datang jauh-jauh dari Amerika, menembus belantara Sumatera demi satu hal, menyampaikan pesan damai. Tapi siapa sangka, niat baik mereka justru berakhir tragis di Tanah Batak. Kisah ini terjadi hampir 2 abad yang lalu, tepatnya tahun 1834. Samuel Munsol dan Henry Lehman II, pendeta muda dari Boston, Amerika Serikat, memutuskan untuk meninggalkan kenyamanan hidup mereka demi menjalankan misi iman ke salah satu tempat yang waktu itu masih dianggap liar, yakni Sumatera Utara. Kedua orang misionaris muda itu dicurigai warga setempat sebagai bagian dari Hindia Belanda, orang-orang yang harus diusir karena hanya mengeruk hasil bumi dan menyisakan sengsara. Begitu agaknya kebencian itu berasal. Masyarakat setempat saat itu sepakat siapapun yang memiliki ciri-ciri fisik kulit putih, rambut pirang, dan memiliki warna yang berbeda dengan orang Batak harus diusir. Tak sedikit saat itu, beberapa orang asing yang tiba di wilayah ini ditolak warga setempat hingga dibunuh. Namun, seruan kebencian itu tak diindahkan Munson maupun Liman. Mereka bersikukuh untuk tetap teguh akan cita-cita yang membuat mereka hijrah dari Boston, Amerika Serikat ke Tanah Batak, yakni menyebarkan Injil. Karena keteguhan itu, Munson dan Liman mencoba meredakan kemarahan orang-orang di hadapannya. Meski hanya 2 kata bahasa Batak yang mereka ketahui untuk meredakan kemarahan orang-orang itu, horas dan damai. Tapi, bukan marah yang mereda, malah marahan yang terus meninggi dari orang-orang setempat didapat kedua penginjil ini. Akhirnya, nyawa kedua orang muda tersebut terlepas karena diamuk oleh orang-orang di hadapan mereka. Mereka tak lagi melihat cita-cita terwujud. Kabar Injil berhasil merebak di Tanah Batak. Nama Ludwig Ingwer Nommensen, penebar Injil asal Jerman, lebih terdengar ketimbang kedua pendahulunya. Padahal, mereka sama-sama menebar Injil di Tanah Batak. Kenangan akan Munson Liman kini hanya bisa ditemui dalam rupa sebuah monumen yang terletak di Lebupining, Kecamatan Adian Koting, Tapanuli Utara. Monumen ini merupakan salah satu wisata rohani selain salib kasih di Tarotun. Namun, karena keterbatasan fasilitas, monumen ini tak banyak disambangi wisatawan ataupun masyarakat lokal. Padahal, monumen ini menjelaskan kisah perjalanan mereka dari saat berangkat dari Amerika menuju Tanah Batak untuk mengabarkan kabar sukacita. Kisah perjalanan mereka berawal pada 9 Juli tahun 1833. Kala itu, para jemaat di Boston, Amerika Serikat membuat perjamuan gereja. Dalam pesta itu, seluruh pasang mata yang hadir tertuju pada 2 pendeta muda, yakni Samuel Munsol dan Henry Lehman bersama istri masing-masing. Samuel Munson lahir tanggal 23 Maret tahun 1804 di New Cheshire, Maine, sedang Henry Lehman lahir tanggal 23 November tahun 1809 di Northampton, Amerika Serikat. Dari catatan sejarah, kedua misionaris ini berbeda karakter dan inteligensi sejak masa kecilnya. Munson adalah seorang anak yang pintar dan cerdas, sedang Liman seorang anak yang sampai masa remajanya menunjukkan sikap sangat anti terhadap keagamaan. Anehnya, Liman malah masuk ke sekolah pendeta. Disinilah ia bertemu dengan Munson setelah tamat dari sekolah pendeta di Andover tahun 1832 dan menikah pada tahun 1833. Mereka dipersiapkan sebagai misionaris menyebarkan berita Injil ke Tanah Batak. Keduanya menarik seluruh perhatian para jemaat yang hadir karena akan berangkat mengarungi samudera menuju sebuah negeri yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya. Untuk misi ini, tak ada jadwal pasti untuk mereka kembali.
Negeri itu bernama Hindia Belanda, saat ini Indonesia. Moonsong dan Liman berangkat dari Amerika Serikat menuju daratan Hindia Belanda dengan menumpang kapal bernama Duncan. Keberangkatan mereka disertai dengan upacara yang mengharukan dari anggota jemaat gereja Boston. Secara perlahan kapal yang ditumpangi kedua misionaris mulai menjauh dari pelabuhan. Namun, pandangan mereka tak bisa lepas dari para jemaat yang ikut mengantar keberangkatan mereka. Keduanya hanya dapat melambai dan menatap para jemaat yang berbaris di bibir pelabuhan hingga pantai benua Amerika lenyap dari pandangan mereka. Moonsong dan Liman harus menghabiskan waktu selama 105 hari berada di atas kapal sebelum tiba di Pulau Jawa. Kemudian mereka merapat ke Batavia. Di kota yang sedang berkembang ini, keduanya mendapatkan sambutan dari seorang rohaniawan berkebangsaan Inggris yakni Pendeta Madhurst. Di tempat ini pula, mereka mempelajari bahasa Melayu guna memudahkan komunikasi selama menjalani misi penginjilan. Sembari mempelajari bahasa Melayu, mereka juga membuka praktik pengobatan. Rupanya, selain memiliki ilmu teologi, mereka juga dibekali keterampilan medis. Dari surat-surat yang mereka kirimkan ke Boston, diketahui bahwa mereka sangat sibuk dengan para pasien yang datang setiap hari. Lama-kelamaan dengan berbagai aktivitasnya, Moonsong dan Liman akhirnya menguasai bahasa Melayu. Setelah menguasai bahasa Melayu, mereka mulai mengurus izin pada pemerintah Belanda untuk berangkat ke Tanah Batak. Tak butuh waktu lama untuk mendapatkan izin itu. Gubernur Jenderal pemerintah Belanda di Batavia langsung memberikan izin kepada mereka berdua. Bukan tanpa alasan, mereka mendatangi Tanah Batak. Ternyata, menyambangi Tanah Batak merupakan impian Moonsong sejak masih mengenyam pendidikan di sekolah pendeta di negerinya. Moonsong mendapatkan literatur yang mencerminkan keindahan kawasan ini. Berikut masyarakatnya yang masih menganut kepercayaan kuno, si Pelebegu. Pada Minggu, 6 April tahun 1834, Pendeta Madhurst mengadakan perjamuan suci untuk memberangkatkan kedua pendeta ini ke Tanah Batak. 2 hari kemudian, Moonsong dan Liman berangkat meninggalkan anak dan istri mereka di Batavia dengan menumpang kapal besar Merdeka. Di kapal ini, mereka berada di antara para serdadu Belanda beserta tawanannya. Seiring dengan perjalanannya, keduanya kagum melihat keindahan Pulau Sumatera. Karena terdiri dari pegunungan, lembah, dan hutan yang sangat luas. Suatu ketika, perjalanan mereka mengalami gangguan. Kapal yang mereka tumpangi terkena gelombang besar dan menghantam lambung Merdeka. Karena gelombang hebat itu, selisih kapal seakan diaduk-aduk. Para penumpang terpental dan kepanikan terjadi. Akibat dari peristiwa itu, seorang tawanan Belanda menemui ajalnya karena kuatnya tenaga gelombang. Ia terhempas ke tiang layar hingga tewas. 11 hari setelah keberangkatan mereka dari Batavia, tepatnya pada 19 April tahun 1834, mereka tiba di Bengkulu. Di tempat ini, kedua misionaris ini tinggal selama 4 hari. Kemudian, pada 26 April tahun 1834 mereka menginjakkan kakinya di Padan. Di daerah Sumatera Barat ini, mereka disambut oleh Pendeta Ward. Dari Ward, Moonsong dan Liman mendapatkan banyak informasi penting. Dari pengakuannya, Ward sudah pernah mengunjungi Tanah Batak pada tahun 1824. Pendeta Ward menceritakan bahwa bangsa Batak merupakan masyarakat yang ramah tamah. Dia juga menambahkan, kedatangannya disambut oleh raja-raja Batak yang disertai tarian tortor. 2 bulan kemudian, pada 17 Juni tahun 1834, untuk pertama kalinya, Moonsong dan Liman tiba di Tanah Batak yakni Sibolga. Di tempat ini, Moonsong dan Liman disambut oleh Tuan Bonnet, seorang pejabat Belanda. Dari pertemuan ini, Tuan Bonner memberikan perlengkapan untuk keberangkatan mereka selanjutnya ke arah Silindung. Maka berangkatlah mereka menuju Silindung. Dalam perjalanan, Moonsong dan Liman disertai seorang penerjemah, tukang masak, polisi, dan 8 pendamping lain.
Rombongan kecil ini berangkat pada 23 Juni tahun 1834 sore hari. 6 hari lamanya, mereka harus menembus belantara, lembam, dan pegunungan yang bergelombang. Rupanya, perjalanan menuju Rurasilindung bukanlah rute yang mudah. Terkadang Munso dan Liman beserta rombongannya harus merangkak layaknya ekspedisi kelompok pencinta alam ketika melalui medan yang sangat sulit. Rurasilindung yang mereka tuju adalah sebuah lembah yang datar dan indah di sebelah utara Tapanuli. Bila memandang wilayah ini dari puncak Bukit Barisan akan terlihat panorama lembah hijau yang mampu menggetarkan jiwa. Kelak, salah satu puncak Bukit Pinus ini akan menjadi tempat yang dipilih Nommensen untuk memandangi dataran itu, lalu berlutut, menatap langit, dan berdoa menyampaikan satu permohonan dengan bibir yang gemetar. Hingga saat ini doa yang dipanjatkan Nommensen itu sangat terkenal. Doa itu terurai seperti ini, Tuhan, hidup atau mati biarlah aku tinggal di tengah-tengah bangsa Batak untuk menyebarkan firman dan kerajaan-Mu. Amin. Kini, bukit tersebut dinamakan Siatas Barita Salib Kasih. Setelah berjalan cukup lama, Munso dan Liman tiba di kampung Raja Suwasa. Raja Suwasa meminta kepada mereka agar mengabarkan kedatangannya di Silindung. Hal ini dikarenakan pada saat itu, suasana di Rurasilindung memang masih diwarnai kemelut akibat eksas dari Perang Bonjol. Tampaknya mereka berdua tak mengindahkan permintaan Raja Suwasa. Munso dan Liman memilih menghemat waktu agar segera tiba di Silindung. Tepat 6 hari sejak keberangkatan dari Sibolga, di satu sore yang indah mereka tiba di pinggiran kampung Silindung. Sebelum memasuki kampung itu, Munson mengutus penerjemah untuk mengetahui keadaan di daerah tersebut. Sayangnya, setelah beberapa jam si penerjemah tak kunjung kembali. Mengingat cerita pendeta Ward, kedua misionaris itu tak curiga kalau sesuatu telah terjadi. Padahal pada masa itu orang Batak menaruh curiga pada orang-orang asing dengan ciri-ciri fisik kulit putih, rambut pirang, dan memiliki warna yang berbeda dengan orang Batak. Siapapun yang datang dengan ciri-ciri fisik seperti itu, apapun tujuannya, akan dicurigai dan dianggap sebagai bagian dari kolonial. Bahkan beberapa orang asing dari luar Indonesia yang datang ke tanah Batak mendapat penolakan atau dibunuh. Belum sempat memutuskan tindakan selanjutnya, tiba-tiba terdengar suara dari semak belukar di sekitar mereka. Dari balik semak ini muncullah Raja Panggalamei beserta rombongannya sambil berteriak mulat, "Mulak mahamu pulang, pulanglah kalian." Serentak kedua misionaris itu terkejut dan pada saat yang bersamaan mereka menyadari para pengikut lain telah menghilang entah kemana, kecuali Jan. Karena keterbatasan bahasa, Munson dan Liman akhirnya mencoba berkomunikasi dengan bahasa isyarat sesanggupnya untuk menggambarkan maksud tulus kedatangan mereka ke daerah itu. Tampaknya, komunikasi tak berjalan lancar. Terjadi salah pengertian antar kedua belah pihak. Situasi semakin tak kondusif, tiba-tiba Jan mengambil bedil yang dibawa Munson dari Padang dan hendak menembakkan ke arah orang ramai itu. Namun, Munson mencegah tindakan Jan. Sayangnya, pada saat bersamaan terdengar letusan bedil dari arah lain. Tiba-tiba pendeta Liman roboh bercucuran darah. Suasana kian menegangkan. Untuk memperkecil kesalahpahamannya, Munson mencoba memberi isyarat dengan menunjukkan Alkitab yang dibawanya. Tapi suasana terlanjut panas dan kacau. Munson dipukuli hingga jatuh tanpa melakukan perlawanan maupun menunjukkan rasa takut. Sementara Jan melarikan diri dan bersembunyi di kerapatan hutan. Ia berhasil lolos dan kembali ke Sibolga dalam keadaan payah, lalu menemui Tuan Bonnet. Informasi tentang insiden ini digambarkan oleh Jan. Konon, penyergapan itu dilakukan oleh Raja Panggalamei Lumbantobing dan pengikutnya. Raja Panggalamei mendapat informasi bahwa orang Belanda sedang menuju tanah Batak untuk memulai penjajahan. Raja-raja keturunan Siopat Pisoran lantas berembuk dan membuat kesepakatan untuk memanfaatkan kekuatan Raja Panggalamei guna menjaga puncak Lobu Sisakap sebagai perbatasan dan pintu masuk dari selatan menuju Rurasilindung. Dari cerita yang disampaikan oleh generasi ke-6 Raja Panggalamei, saat itu Munso dan Liman ditangkap
dan dibawa menghadap Raja Panggalame. Keduanya tak dapat pergi tanpa izin dari raja. Setibanya di hadapan Raja Panggalame, mereka berdua ditanya apa maksud kedatangan mereka ke Tanah Batak. Karena keterbatasan bahasa, mereka hanya menunjukkan Alkitab berbahasa Inggris. Raja kembali bertanya, "Ahado maksudmu baen narotuso? Apa maksudmu sehingga datang ke tempat ini?" Mereka menjawab, "Horas Tuan, damai madihamu. Horas Tuan, damai besertamu." Berkali-kali raja menanyai mereka, namun tak ada jawaban pasti. Situasi ini membuat Raja Panggalame menjadi geram. Raja mengambil kesimpulan bahwa mereka musuh. Kemudian, meminta mereka untuk dibawa ke pasar. Tibanya di pasar, masyarakat setempat telah mengelilingi Munson dan Liman. Di hadapan suku Batak, kedua orang ini berdoa dan menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Hidup dan mati mereka adalah kehendak Tuhan. Belum sempat menutup doa dengan amin, Munson dan Liman sudah ditusuk dari belakang. Ini adalah cerita yang diberikan kepada kami generasi Raja Panggalame. Meski demikian, masyarakat Batak menganggap kedatangan Munson dan Liman merupakan salah satu kebaikan Tuhan untuk tanah Batak. Kematian Munson dan Liman menjadi kelahiran bagi misionaris baru Nommensen. Sekitar 28 tahun kemudian, Nommensen menginjakkan kakinya di tanah Batak. Nommensen merupakan misionaris yang ditunjuk Tuhan untuk memberitakan firman-Nya di tanah Batak. Buktinya, banyak halangan yang direncanakan, namun selalu gagal. Dulu, ketika menaiki si atas Barita atau sekarang Salib Kasih, Nommensen mendengar suara lonceng di Sait Nihuta. Ia turun. Anehnya, Nommensen tak menemui satu gereja pun. Diyakini, bunyi lonceng itu salah satu petunjuk Tuhan bagi Nommensen. Disitulah Nommensen diberikan nasi dengan racun. Anehnya, Nommensen malah memberikan nasi itu untuk dimakan oleh seekor anjing. Tak lama anjing itu mati, maka nasi itu tak dimakannya lagi. Lalu, Nommensen diarak dan diikat ke sebuah pohon beringin untuk dibunuh. Ketika hendak dibunuh, Tuhan mengirimkan petir disertai hujan lebat yang membuat para raja ketakutan. Melihat peristiwa itu, raja-raja meminta Nommensen untuk dilepas, kemudian diberikan waktu untuk menjelaskan firman Tuhan. Dalam penjelasannya, Nommensen meminta masyarakat Batak untuk ke gereja, makanya didirikan gereja damai. Nommensen juga meminta suku Batak harus bersekolah dan mendirikan sekolah Zending. Lama tinggal di tanah Batak, akhirnya Nommensen mendapat cerita tentang kematian Munson dan Liman. Mendengar hal itu, Nommensen langsung mengabarkan berita duka itu ke Amerika. Makanya, pada tahun 1934, utusan Amerika datang untuk menjalankan perdamaian dengan para raja. Mereka meminta 2 orang keturunan raja untuk bersekolah di Amerika, kemudian dijadikan pendeta sebagai ganti Munson dan Liman. Namun, raja tak mengindahkan permintaan itu. Khawatirnya, 2 keturunan mereka akan dijadikan tumbal atas kematian 2 misionaris itu. Akhirnya, pihak Amerika meminta sebuah tanda dari para raja. Bila orang Amerika datang ke wilayah ini, harus ada tanda untuk dikunjungi. Tanda ini adalah batu yang dibawa langsung dari Amerika. Pada batu itu ditulis, Zar Erinnerung Andi Amerika Nilchen, Marierer des Evangeliums im Batakland Henry Lema, dan Samuel Munson tahun 1834. Kematian Munson dan Liman bukanlah akhir, tapi awal dari perubahan besar. Darah mereka menjadi benih, yang kemudian bertumbuh menjadi gereja, pendidikan, dan transformasi sosial di tanah Batak. Dan mungkin, lewat kisah ini, kita semua diingatkan bahwa kasih yang tulus, sekalipun tak selalu diterima dengan segera, tidak pernah sia-sia. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka dengan kisah sejarah seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di kisah berikutnya.